arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama duduk di Masjid Asy-Syarif ini. Kita niatkan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi sebab husnul khatimah kita dan membawa syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, menyikapi kalimat-kalimat apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Baitullah, misal Yadullah, misal Kalamullah, misal Qudratullah. Bagaimana cara kita memahami idhofat-idhofat atau kata benda yang kemudian disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kaidah-kaidah di dalam memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar. Karena kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah ini, bisa jadi kita tergelincir mengikuti pemahaman yang salah. Fa aqulu wabillahi taufik bisanadil muttasil ilal muallif Asy-Syaikh Wabil Abdullah Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala aqsamul mudhafati ila Allah ta'ala. Pembagian idhofah atau kata benda yang disandingkan dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya ala salasati aqsam. Jadi kalau kita melihat model-model yang sudah Al-Fakir sebutkan tadi, secara garis besar dibagi menjadi 3. Al-qismul awal idhafatu sifatin ila mausuf. Menyandingkan sifat dengan zat yang disifati. Menyandingkan sifat dengan zat yang disifati. Yang harus kita ketahui bahwasanya setiap zat pasti punya sifat. Tapi sifat itu bukan zat. Saya ulangi, setiap zat pasti punya sifat. Tapi sifat itu bukan zat. Contoh batu. Kenapa disebut batu? Karena dia keras. Contoh bantal. Kenapa disebut bantal? Karena dia empuk. Atau kenapa disebut kapuk? Karena teksturnya itu mudah untuk ditekan. Kenapa disebut lantai? Ya, karena dia keras. Tembok juga seperti itu. Kalau sifat tersebut diambil, maka benda tersebut sudah tidak sebagaimana fungsi semestinya. Contoh, kalau batu itu dirubah menjadi lembek, sudah bukan batu lagi. Atau agar-agar itu dirubah menjadi keras, ditaruh di freezer misalkan, itu sudah bukan agar-agar tapi frozen agar-agar. Frozen agar-agar itu bukan agar-agar. Yang mau saya sampaikan di sini adalah setiap zat pasti ada sifatnya. Dan sifat itu macam-macam jenisnya. Sementara kalau kita membicarakan tentang Allah, sifat itu dibagi lagi. Ada yang namanya sifatul zat, ada yang namanya sifatul fi'li. Sifatul zat artinya sifat yang tidak mungkin terpisah dari zatnya Allah. Sifatul fi'li artinya sifat yang diidhofahkan kepada Allah tapi mungkin saja terpisah. Itu nanti saya jelaskan lewat papan tulis biar mudah ya. Yang pertama, idhofatu sifatin ilal mausuf mislu ilmullah au qudratullah ta'ala. Contohnya adalah ilmunya Allah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu wal qudrah sifatun min sifatillah, fallahu ta'ala qadimun bila ibtida. Kudrah itu adalah salah satu sifat dari sifatnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kita faham Allah tidak punya permulaan. Allah tidak diawali dengan awal. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa segala sesuatu.
wa huwa muttasifun bi sifatin mulazimah lidzatihi. Kalau sudah begitu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti punya sifat-sifat yang juga enggak punya awal, yang juga tidak punya akhir. Tidak ada namanya takdim dan takhir. Sifatuhu laisat haditsah. Kalau sifat Allah ini memang eksis dari sebelum ada waktu dan ruang, maka sifatnya juga eksisnya sebelum ada waktu dan ruang. Bal huwa qadimun wa sifatuhu qadimatun mulazimah lidzatihi al-aliyah. Contoh ya. Kita bicara soal qudratullah. Pertama, idhafatu sifat ila al-mawsuf. Allah min lafzul jalalah. Di sini ada qudrah. Qudrah itu artinya apa? Artinya adalah kuasa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah punya qudrah. Enggak boleh kita mengatakan qudrahnya Allah ini enggak ada. Kemudian Allah ciptakan qudrah pada zatnya baru ada. Enggak boleh bilang begitu. Tapi kalau kita bicara tentang qudrah atau tentang ilmu Allah misalnya, ilmunya Allah, maka keduanya adalah qadim. Qadim artinya sesuatu yang tidak punya awal. La awwala lahu. La awwala lahu. Enggak punya awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan antum, Allah sudah tahu antum. Paham ya? Bukan Allah ciptakan antum dulu baru Allah Subhanahu wa taala tahu antum. Saya ulangi. Sebelum Allah bikin kita, Allah sudah tahu kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dari sebelum kita ada sudah ada. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatunya, Allah sudah berkuasa. Allah sudah mampu. Jadi Allah itu khaliq bukan karena ada kita. Allah itu dikatakan khaliq bahkan meskipun kita nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena kembalinya kepada sifat qudrah. Contoh, saya duduk. Ketika saya duduk, saya disifati sebagai zat yang mampu berjalan nggak? Iya, karena saya sehat. Ya, Anda bisa mengatakan saya berjalan meskipun saya lagi duduk. Kenapa? Karena kemampuan itu ada. Menulis, meskipun saya tidur, saya bisa menulis. Kenapa saya disifati sebagai penulis? Karena kemampuan itu ada. Di sini kita harus paham sifat-sifat yang 20 itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyam binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, aliman, hayat, sami'an, basirah, mutagaiman, itu semua sifatun qadimatun. Ini kalau kita bicara yang pertama. Kemudian ada yang kedua, al-qismu tsani idhafatu fi'lin ila fa'il. Kalau yang tadi itu kita mengidhafahkan, menyandarkan sifat kepada yang disifati, dan sifat yang disifatinya ini qadim dan qadimat, tidak ada perubahan. Sekarang kita membahas tentang idhafatu fi'lin ila fa'il, menisbahkan perbuatan fi'lun kepada Allah lafzul jalalah.
kaitannya dengan makhluk, ya, maka fi'lunnya Allah ini hadis. Hadis itu artinya sesuatu yang punya awal. Fakullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Segala sesuatu yang pernah tidak ada kemudian jadi ada, itu namanya hadis. Nah, fi'lunnya Allah ini hadis, Allahnya qadim. Fi'lunnya hadis, Allahnya qadim. Kalau tadi kita bicara sifat-sifatnya qadimah, Allahnya qadim. Artinya Allah tidak punya awal dan akhir, sifatnya juga begitu. Tapi kalau perbuatan punya awal dan ada akhir. Contoh, Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Tadinya nggak ada Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan Nabi itu fi'lunnya hadis. Nah, tapi yang harus kita ingat, Allah tidak bisa memperbaharui zatnya sendiri. Saya mau tanya, mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala berubah jadi capung? Allah kan punya sifat kudrat. Mungkin nggak Allah berubah dirinya jadi capung? Kalau yang jawab mungkin, berarti dia terjebak dengan paradoks pemikiran. Allah tidak mungkin merubah zatnya karena Allah tidak mungkin berubah. Allah itu adalah zat yang sudah sangat sempurna, paling sempurna. Gak ada lagi yang lebih sempurna dari Allah. Kalau aku mengatakan Allah mampu berubah dirinya untuk menjadi capung, itu sama saja aku mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk beranak. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menciptakan pasangan. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk merubah dirinya menjadi kodok. Gak ada bedanya sama Tuhan orang Kristen, gak ada bedanya sama Tuhan orang Buddha, gak ada bedanya sama Tuhan orang Hindu. Fi'lunnya Allah ini hanya bisa terjadi untuk makhluk. Kalau kepada zat Allah sudah tidak mungkin, mustahil gitu. Jadi kayak kita gini, kita bisa merubah diri kita. Ada orang misal di tubuhnya ditato, itu merubah zatnya. Perubahan itu hanya terjadi pada makhluk, tidak bisa terjadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada akidah model begitu, mengatakan ya Allah itu kalau mau dia bisa duduk di atas punggung nyamuk. Kalau Allah mau, Allah bisa duduk di atas punggung nyamuk. Kenapa? Karena prinsipnya Tuhan bagi mereka adalah berfisik. Sementara kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim. Sementara fisik itu tersusun. Kalau kami tersusun pasti hadis. Tersusun itu mesti baru. Kemudian contoh lain, Allahu yab'atsul mauta yaumil qiyamah. Fi'lunnya yang nomor 1, yang nomor 2. Fi'lun itu artinya perbuatannya Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW atau membangkitkan manusia di hari kiamat. Allah membangkitkan manusia itu nanti terjadi di hari kiamat. Dalil Qurannya mana? Wa ma ramaita idh ramaita walakinallah rama. Ketika kamu yang lempar itu bukan kamu yang lempar, tapi Allah yang lempar. 3. Idhafatul maf'ul ila fa'il. Al-maf'ul ila fa'il kepada Allah. Maf'ulnya objek, contoh Ka'bah atau bait. Baitullah. Ketika bait rumah ini dinisbatkan kepada Allah, rumahnya ini yang makhluk, hadis, Allahnya yang qadim. Bukan artinya Allah punya rumah terus tinggal
sunnah wal jamaah kalau kita bermuamalah dengan teks di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan idhofah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal af'al wal maf'ulat min muta'alliqati sifatil qudrah min haitsu ta'sir. Maka yang namanya perbuatannya Allah dan juga benda-benda yang disandarkan kepada Allah itu adalah hal-hal yang baru yang kembalinya kepada sifat kudrah tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrahnya menciptakan Ka'bah, dengan kudrahnya menciptakan perbuatan kita, dengan kudrahnya menjadikan kita sholat. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah prinsipnya la fa'ila fil haqiqah illallah. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini hakikatnya kecuali Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah zalim. Misal ada anak yang lahir dalam keadaan buta, kita nggak bisa mengatakan Allah zalim. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Allah mutlak punya hak untuk berbuat. Nah, nanti di sini terjadi perbedaan antara akidah Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, karena aliran Mu'tazilah ini mewajibkan as-shalahu wal aslah. Allah itu harus melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik berarti bukan Allah yang bikin. Kita jawab, berarti kamu mengatakan ada dualisme di dalam penciptaan. Seperti akidahnya siapa? Seperti akidahnya orang Majusi. Karena orang Majusi itu punya Tuhan dua. Yang pertama namanya Ahura Mazda, Tuhan kebaikan atau Tuhan cahaya. Yang kedua namanya Ahruman, yaitu Tuhan kegelapan. Ini kita tidak bisa terima. Tapi kenapa ada orang bisa masuk surga dan bisa masuk neraka? Dan semua perbuatan itu disandarkan kepada diri kita. Karena kita punya ikhtiar. Saya kasih contoh. Ini ada tisu, saya dikasih pilihan sama Allah dan dikasih kuasa untuk mengambil tisu itu. Maka ketika saya ambil tisu ini, ya saya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tisu ini memang saya gunakan untuk hal yang faedah atau justru malah saya gunakan untuk hal yang tidak faedah. Contoh, ketika kita lagi jalan ada orang yang butuh bantuan. Kenapa kita dapat pahala kalau kita memberikan kepada dirinya itu makanan, kita berikan uang? Karena ada ikhtiar juz'iyah, kita punya pilihan itu. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kenapa kalau tiba-tiba pisau atau golok itu jatuh menebas hewan kurban secara nggak sengaja, kita tetap nggak boleh makan itu namanya hewan. Meskipun ketika awal kita berjalan kita mau nyembelih, tapi ketika kita nggak sengaja jatuh nyembelih itu sampai terputus, maka sudah statusnya sebagai bangkai. Kenapa? Ya karena kita nggak punya ikhtiar di situ. Makanya orang gila, anak kecil, orang yang betul-betul sedang hilang akal, dia tidak akan dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan sengaja. Misal minum obat-obatan, minum khamar sehingga akalnya hilang, baru dia dihisap. Kalau setelah dia minum khamar bunuh, dikisos. Nah, tapi kalau ada orang yang betul-betul gila dari awalnya, orang yang nggak punya ikhtiar dan nggak punya pilihan, maka dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qawaid aqdiyah. Kaidah dalam berakidah. Yang pertama, annal mawjud imma qadim bil ibtida aw hadis ba'da adam. Sesuatu yang ada itu dibagi jadi dua. Imma qadim bil ibtida aw hadis ba'da adam. Sesuatu yang qadim yaitu Allah dan sesuatu yang hadis yaitu selain Allah. Yang qadim yang tidak ada awalnya, yang hadis yang punya awalnya. Jadi kita itu nggak mungkin Tuhan. Kenapa Nabi Isa bukan Tuhan? Karena tadinya nggak ada. Seandainya Nabi Isa itu Tuhan, pasti tidak ada yang mendahului wujudnya Nabi Isa. Maka kalau kita ketemu orang-orang yang masih beragama lain dan mereka mengajak dialog, ya kita katakan saja, saya ini Tuhannya Allah. Kenapa kok Tuhan kamu Allah? Karena Tuhan saya itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Sementara Tuhan manapun di agama ini ada awal dan ada akhir. Kok bisa tahu? Contoh, ada orang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Kita tanya, lebih dahulu mana? Siti Maryam dengan Nabi Isa? Oh ya, duluan Siti Maryam.
Lebih dulu mana? Orang tua Siti Maryam apa Siti Maryam? Oh, orang tuanya. Kira-kira yang diciptakan sama yang menciptakan itu harusnya duluan mana? Fir'aun bilang, saya ini Tuhan. Namrud bilang, saya ini Tuhan. Yusuf bin Syurahbil bilang, saya ini Tuhan. Gampang sebenarnya, kita tinggal gelitik saja akalnya. Kita suruh jawab sendiri, duluan mana kamu dengan ayahmu, ayahmu dengan kakekmu. Oh, ternyata duluan ayah saya. Kenapa kok kamu yang jadi Tuhan, sementara wujud kamu itu tergantung dengan wujud ayahmu. Wujud ayahmu itu tergantung dengan wujud kakekmu. Kalau sampai terus begini, terus kita, ujungnya apa? Ujungnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak mungkin seperti kita. Dia nggak mungkin didahului oleh suatu apapun dan nggak mungkin berakhir. Jadi cara kita menjelaskan kepada anak begitu. Nah, di alam semesta ini yang eksis itu terbagi jadi dua. Yang pertama, sesuatu yang nggak punya awal dan nggak punya akhir. Yang kedua, sesuatu yang punya awal dan punya akhir. Itu cara kita menjelaskan kepada anak-anak kita. Yang nggak punya awal dan nggak punya akhir itu Allah. Yang punya awal dan punya akhir itu makhluk. Kalau kamu melihat ada suatu zat punya awal dan punya akhir, ketahuilah itu bukan Tuhan. Mafhum ya? Gampang sebenarnya. Makanya banyak orang meremehkan ya belajar sifat 20 itu. Padahal sifat 20 itu adalah titik kulminasi pemahaman para ulama terhadap teks Al-Quran dan hadis. Orang yang ngaji betul-betul sifat 20, dirinya gak akan tersesat di dalam memahami siapa Tuhannya. Tapi orang yang ogah-ogahan ngaji sifat 20, bisa jadi dia punya pemahaman yang gak benar. Seperti tadi misalkan, Allah maha berkuasa. Oh, Allah maha berkehendak. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk merubah dirinya menjadi katak, untuk merubah dirinya menjadi manusia, untuk punya anak. Pertanyaan yang serupa, mungkin nggak Allah itu menciptakan sesuatu yang dirinya tidak mungkin angkat? Mungkin nggak Pak? Allah bikin sesuatu yang nggak mungkin dia angkat? Jawabannya adalah tidak mungkin atau mustahil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa, nggak ada satupun di alam semesta yang Allah nggak bisa angkat. Ya. Kaidah kedua, annal qadim subhanahu wa ta'ala la yattasifu bi ayyi sifatin min sifatil hawadis. Yang namanya sesuatu yang qadim tidak mungkin disifati dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kita sifati dengan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Tapi ada Pak, aliran yang cara berpikirnya agak aneh. Dan itu alirannya ada di zaman sekarang. Dan cenderung banyak orang yang suka dengan aliran seperti itu karena nggak paham. Contoh, manusia itu sempurna yang mana Pak? Yang punya tangan atau yang tidak punya tangan? Yang punya tangan atau yang tidak punya tangan? Manusia. Yang punya Nah, di dalam Al-Quran disebutkan yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Itu diterjemahkannya begitu. Sama dia begitu terjemahannya. Maka akhirnya dia menyimpulkan apa? Karena manusia saja yang sempurna adalah yang punya tangan, maka Allah juga harus punya tangan. Tapi tangannya Allah tidak seperti tangan kita. Ini cara memahami teksnya keliru. Ini cara memahami teksnya ngawur. Kita bisa saja menjawab itu secara sederhana dengan mengatakan mana yang lebih sempurna, menikah atau tidak menikah. Menikah itu bagi manusia lebih sempurna. Loh, kok Allah nggak menikah? Kok Allah nggak punya anak? Tapi kita jawab dengan dalil Al-Quran. Di dalam memahami hal-hal seperti ini, maka kita harus mengembalikannya kepada surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika kita melihat ada lafaz yad misalkan. Yad itu secara bahasa memang secara umum dipakai untuk mengartikannya dengan tangan, anggota tubuh. Kita pakai lafaz yad itu dalam bahasa Arab ya untuk tubuh. Tapi ada makna lain, yaitu kekuasaan. Misal Jakarta ada di tangannya Anies Baswedan,
Indonesia ada di tangannya Joko Widodo, misal seperti itu. Rumah itu ada di tangan suaminya. Bukan artinya suaminya menggenggam zat rumah itu secara keseluruhan. Bukan artinya Pak Anies itu menggenggam Jakarta secara keseluruhan atau Pak Jokowi menggenggam Indonesia, tapi artinya menguasai. Nah, ketika kita kembalikan teks-teks seperti ini kepada ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'un, maka makna-makna yang serupa dengan manusia harus dicoret. Oh, yad ini maknanya dipakai di dalam bahasa Arab untuk tangan yang mengindikasikan fisik. Oh, laisa kamitslihi syai'un, Allah enggak punya fisik, ini harus dicoret. Kemudian dikembalikan lagi ada maknanya kekuasaan. Oh, kalau kekuasaan ini sangat mungkin karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan sendiri innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh, berarti yad di sini majaz. Itu takwil. Kalau kita mau aman, jalan salafus saleh lebih mudah lagi. Lihat lafaz yad dikembalikan kepada laisa kamitslihi syai'. Oh, yad ini ada yang mengartikan tangan, dicoret. Kemudian sisanya makna itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui makna hakiki dari suatu hal yang mutasyabihat yang kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Pak ayat di dalam Al-Qur'an antum disuruh tahu zat Allah secara mutlak, itu enggak ada. Yang ada antum harus mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Subhanallahi taala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Kaidah ketiga, anna isbatal aqidah allati yujzamu bisubutiha wa yakfuru munkiruha la yakunu illa bil adillatil qat'iyyah asubut wad dalalah wa yasihu kadzalika isbatuha bil adillati dhanniyati subut wad dalalah idza tafaqa ala qabuliha jami'u ulama'il muslimin wa ajma'u ala ma'naha. Kalau kita minta tolong dihapus Ustaz. Kalau kita mempelajari masalah akidah ini, maka kita harus belajar juga ilmu hadis. Kita harus mempelajari juga ilmu hadis. Kalau ada orang tanya nih, kenapa kamu itu akidahnya Asy'ari? Kenapa kamu kok milih jadi orang akidahnya Asy'ari? Sebab pertama, kita hanya menyandarkan masalah sifat Allah kepada khabar mutawatir. Kita belajar ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, maka hadis itu para ulama biasa membaginya menjadi dua pembagian besar. Yang pertama, kita membicarakan tentang hadis yang dibagi melihat kepada jumlah perawi, jumlah yang meriwayatkan hadis. Ada hadis yang namanya mutawatir, ada hadis ahad. Lalu hadis juga dibagi mempertimbangkan kepada diterima atau ditolak. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan setiap levelnya 10 atau lebih. Misal sahabat, ada satu riwayat diriwayatkan oleh 10 orang sahabat atau lebih, mutawatir. Terus di kalangan tabi'in 10 atau lebih, mutawatir. Di kalangan tabi'in 10 atau lebih, mutawatir. Kalau misalkan di kalangan sahabat ada 100, terus di kalangan tabi'in 1,
hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat 10 sampai lebih dari 10 dalam setiap tingkatan, baik tingkatan sahabat, tabi'in atau tabi'in. Contohnya apa? Hadis mutawatir dibagi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Yang dimaksud mutawatir lafzi yang lafaznya ada. Contohnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku dengan sengaja, maka siap-siap masuk neraka. Ini di kalangan para sahabat ada 62 yang meriwayatkan masuk kriteria. Dari kalangan tabi'in ada lebih dari 10 orang yang meriwayatkan masuk kriteria. Dari kalangan tabi'in masuk kriteria. Nah, maka hadis ini mutawatir. Hadis seperti ini sama statusnya dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga mutawatir. Yang maknawi memang tak ada lafaznya, tapi melihat kepada aktivitas para sahabat. Contohnya mengangkat tangan pada saat berdoa. Dari sahabat ada 100. Kemudian dari tabi'in ada lebih dari 10. Dari tabi'in ada lebih dari 10 masuk mutawatir. Kenapa saya ambil dari Asy'ari? Karena kalau soal sifat Allah saya hanya pakai hadis mutawatir. Jadi kita nggak bisa menetapkan sifat Allah semata-mata ada teks hadis. Ini ada di Bukhari, ini ada di Muslim. Mutawatir enggak? Susah kan? Ini rumah tangga begitu. Kalau misalkan kita tidak mau menyelam dalam, kita tidak akan dapat mutiaranya. Nah, hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Ada hadis yang namanya hadis masyhur. Ada namanya hadis aziz. Ada namanya hadis gharib. Hadis masyhur ini diriwayatkan kurang dari 10, minimal 3. Jadi 3 sampai 10 itu namanya hadis masyhur. Kalau 2 itu namanya hadis aziz. Kalau 1 itu namanya hadis gharib. Apakah hadis ahad ini dipakai dalam masalah akidah? Betul, hadis ahad dipakai dalam masalah akidah dengan catatan ada kesepakatan umat Islam. Contoh, dalam masalah Isra dan Mi'raj, saya mau tanya, kalau ada orang mengingkari Isra, Nabi tidak pernah Isra, apa hukumnya? Kenapa? Karena dalilnya mutawatir Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, berarti mutawatir, karena Quran itu mutawatir. Yang mengingkari Isra kafir. Mungkirul Isra kafir. Yang mengingkari Isra kafir. Kenapa? Karena mengingkari yang mutawatir. Nah, sekarang gimana dengan Mi'raj? Gimana dengan Mi'raj? Mi'rajnya Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini sampai Nabi Ibrahim. Ini semuanya menggunakan hadis ahad. Karena basic daripada kisah ini hadis ahad, yang mengingkarinya tidak sampai kafir, tapi fasik. Orang yang berbuat dosa besar dan mubtadi. Dia ahli bid'ah. Kalau mengingkari khabar mutawatir kafir, mengingkari khabar ahad yang sahih, maka dia ahli bid'ah. Nah, hadis kalau dilihat dan diterima dan ditolak dibagi menjadi hadis makbul, diterima dan makbul. Makbul ini dibagi lagi menjadi
menjadi sahih dan hasan. Mardud dibagi lagi dhaif jiddan dan hadis mauquf atau palsu. Nah, ada orang menetapkan akidahnya pakai hadis mardud. Ada ya kelompok orang yang suka mengatakan bahwasannya maulid itu bid'ah, tabaruk itu syirik. Mereka kalau dalam masalah sifat-sifat Allah suka di dalam kitab-kitab ulamanya menggunakan hadis yang dhaif atau dhaif jiddan atau bahkan palsu. Sementara kita nggak pernah ngikutin kita di dalam masalah akidah, nggak pernah ikut-ikutan. Semuanya berbasiskan dalil. Jadi kenapa saya berakidah Asy'ari? Karena di dalam penetapan sifat Allah, saya selalu pakai yang mutawatir. Saya selalu pakai Quran ataupun hadis yang mutawatir. Hadis ahad ini hanya penopang saja, bukan sumber primer di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Saya ada acara Maulid Nabi jam 6 di Petukangan Utara. Saya kira mungkin bisa masuk tanya jawab Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah akidah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya ini. Ya. Kan kejelasan tangan itu tangannya Allah itu tidak seperti tangannya manusia. Ya. Allah tidak bisa berubah begitu. Nah, ada menanya kalau kan ada juga pemikiran Allah itu bertempat di atas, bertempat di atasnya langit. Nah, sebelum ada yang langit, Allah bertempat di mana? Ada juga yang berpendapat Allah bertempat di setiap hati kita, di diri kita. Ya. Jadi itu menurut apa gimana? Baik. Begini. Pertama, Allah nggak punya tempat. Allah tidak butuh tempat dan Allah tidak punya tempat. Kenapa dalilnya? Dalilnya mana? Allah sendiri yang bilang huwal awwalu. Allah itu awal. Allah nggak pernah bilang Allah bersama tempat, itu enggak. Tidak pernah Allah SWT mengatakan hal tersebut. Kedua, hadis Nabi. Kana Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala eksis walam yakun syai'un ghairuhu. Tidak ada segala sesuatu pun yang eksis bersama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Jadi Allah eksis tanpa tempat. Ya kita tanya seperti antum bilang tadi, duluan mana Allah apa tempat? Duluan Allah. Kalau duluan tempat berarti tempatnya harusnya jadi Tuhan. Kenapa lantas Allah itu? Lah bapaknya ketawa. Ya benar enggak Pak? Ya kan gampang aja. Pernah ada ibu-ibu dokter, dia marahin saya, habis itu nggak mau ikut pengajian saya lagi. Ustadz gitu. Ya Tuhan itu harus ada tempatnya. Waduh, ini siapa yang ngajarin gitu? Ustadznya yang ngajarin. Ibu kenapa jadi mewajibkan Tuhan harus punya tempat, Bu? Orang Tuhan itu nggak butuh apapun, malah Tuhan dipaksa punya tempat. Iya, kenapa harus punya tempat Ustadz? Karena tidak ada yang berwujud kecuali pasti punya tempat. Ya udah Bu, saya mau tanya, duluan Allah apa tempat? Ya duluan Allah. Loh. Terus kata ibu tadi, Allah harus punya tempat. Sementara Allah eksis tanpa tempat. Ngapain Allah jadi bikin tempat terus duduk di situ? Kurang kerjaan. Kita kalau sudah punya rumah bagus, mau Pak pindah ke yang lebih jelek? Enggak. Kita kalau sudah dalam keadaan yang sempurna, ngapain pindah menjadi yang tidak sempurna? Itu pertama. Yang kedua, apakah Allah itu di atas arsy atau di atas langit? Gini. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah beristiwa atas arsy. Istiwa itu maknanya banyak. Ada maknanya duduk, ada maknanya menguasai, ada maknanya menyempurnakan. Disebutkan oleh Al-Imam Fairuz Abadi dalam Basair di Tamyiz. Sekarang saya mau tanya, duduk dikembalikan kepada laisa kamislihi syai'un. Duduk, saya duduk, coret. Kemudian berkuasa, menguasai arsy, ya memang Allah punya kudrah, ya boleh.
berarti nggak dicoret. Kemudian menyempurnakan, nggak dicoret, berarti antum tinggal pilih saja terjemahnya begitu. Allah menguasai. Jangan diberikan pemahaman seolah-olah istiwa itu maknanya cuma duduk. Ini yang suka dikaburkan oleh mereka. Dikaburkan gitu. Jadi istiwa itu ya duduk. Berarti kalau mengingkari Allah duduk, berarti antum mengingkari Al-Quran. Nggak begitu. 2. Coba tolong diterjemahkan. Huwallahu alladzi fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit-langit dan di bumi. Fi itu bukan di atas, tapi di dalam. Kenapa antum takwil jadi di atas? Itu namanya dalam bahasa Arab mentakwil huruf. Hurufnya ditakwil karena fi itu di dalam. Saya mau tanya, fil bait di dalam rumah atau di atas rumah? Alal bait baru atas rumah. Ini fis sama berarti di dalam lah. Loh, yang betul yang mana? Di atas aras atau di dalam langit? Atau di dalam bumi? Tanya lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Oh, nanti mereka mentakwil, mengatakan, oh yang bersama itu ilmunya. Loh, kok kamu mentakwil? Saya enggak mentakwil, saya mentafsir. Itu sama aja. Ngomong jeruk sama orange itu sama. Apa bedanya jeruk sama orange? Enggak ada bedanya. Nah, di situ kita harus paham bahwasanya kita punya akidah itu akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, orang-orang itu biasa mengaburkan dengan mengatakan bahwa salafus soleh akidahnya seperti ini. Nggak benar. Karena mereka suka menambah-nambahi. Misal Allah fis sama bidzatihi. Kita tidak mengingkari Allah fis sama. Iya, Allah fis sama. Tapi kita nggak mengatakan Allah itu di dalam langit atau di atas langit. Kita cuma mengatakan Allah fis sama, begitu saja. Sebagaimana Al-Quran sebutkan. Karena kita ngikuti Imam Sufyan bin Uyainah yang mengatakan fatafsiruhu tilawatuhu la yufassaru bil arabiyyah wala bil farisiyah. Ayat-ayat mutasyabihat ini yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah tidak boleh diterjemah. Tidak boleh diterjemah ke bahasa Arab, tidak boleh diterjemah ke bahasa Persia, itu kata beliau. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Kenapa kok kita jadi malah menerjemah? Depak, menerjemahnya apa? Duduk yang pantas. Bahkan Syekh Ibnul Utsaimin itu mengatakan Allah itu bisa kena sakit, tapi sakit yang pantas bagi Allah. Gimana Pak sakit yang pantas bagi Allah itu yang gimana coba? Tangan yang pantas bagi Allah. Kaki yang pantas bagi Allah. Ya, kita tinggal tanya aja. Ya sudahlah. Intinya kamu pengen punya Tuhan yang berfisik kan. Nah, orang kalau sudah ditanya begitu jawabannya cuma 2. 1 yang jujur. Oh iya, saya bangga. Kalau memang harus mengatakan Tuhan saya punya fisik, ya saya bangga. Nge-gym gak Tuhan kamu itu? Kenapa Tuhan itu jadi harus diantropomorfiskan gitu, dipersonifikasikan? Harus ada tempatnya lah, harus ada fisiknya lah. Ini salafus soleh saja nggak pernah bicara soal ini, apalagi Nabi Muhammad SAW. Maka antum akan saksikan dalam masalah akidah ini mereka jauh dari Nabi. Antum tinggal tanya aja, mana hadisnya yang bilang Allah berfisik, mana hadisnya yang bilang Allah itu bertempat. Allah fi sama. Allah fi sama. Loh, fi itu kan di dalam. Apakah artinya antum mengartikan Allah di dalam tempat? Kemudian hadis itu kan hadis bermasalah, hadis mutorib. Lafaz yang lain mengatakan atasyhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah? Kemudian kalau kamu komparasikan dengan ayat-ayat yang lain, Allah tuh sebenarnya ada di mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ketika kamu menghadap kemana saja di situ ada wajahnya Allah. Atau hadis Nabi, kalau kita sholat antara kita dengan Ka'bah ada kita dilarang meludah ke arah kiblat. Kenapa? Alasannya karena ada Allah katanya di situ. Apa maksudnya? Arah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini kita harus teliti. Jangan sampai kita hanya mengikuti terjemahan saja. Baik. Ada lagi Pak yang mau tanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi Habib mengatakan ada hadis
mardud dan ada hadis mutawatir. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada hadis makbul dan mardud. Gini, pembagian hadis menimbang kepada jumlah yang meriwayatkan dan menimbang kepada diterima atau ditolaknya. Menimbang kepada jumlah yang meriwayatkan itu namanya dibagi lagi jadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir itu artinya yang diriwayatkan dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in 10 atau lebih, itu mutawatir. Kalau hadis ahad itu dibagi 3. Ada namanya hadis masyhur yang diriwayatkan 3 sampai 9 orang dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Kalau dari kalangan sahabat 9, dari kalangan tabi'in 2, itu bukan lagi hadis masyhur tapi hadis aziz. Kenapa? Karena hadis aziz itu periwayatnya 2 setiap tingkatan. Jadi ngambil yang paling sedikit. Hadis yang ketiga disebut itu hadis gharib karena diriwayatkan oleh satu orang sahabat, satu orang tabi'in, tabi'in. Dari mana cara ngitungnya? Para ulama hadis, Pak. Jadi neliti Bukhari dilihat, Muslim dilihat, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, kemudian Ibnu Huzaimah, Al-Mustadrak Al-Hakim, Mujam Kabir, Mujam Ausat, Mujam Shaghir atau Barani, Majma' Zawaid Al-Haythami. Semua kitab-kitab itu dilihat. Kemudian ditakhrij, dikeluarkan. Dikeluarkan itu maksudnya apa? Dicari perawinya itu. Oh, ini sahabat ini dalam kitab ini. Dikumpulin. Berat nggak? Berat. Nah, zaman sekarang orang modal handphone mau nyalahin ulama yang sudah hafal hadis 400.000, bikin kerjaan segitu susahnya. Terus kita gini-gini aja lagi. Itu bahayanya sekarang. Yang kedua, hadis mempertimbangkan kepada diterima atau ditolak. Yang pertama hadis makbul yang diterima, yaitu hadis yang kategorinya sahih ataupun hasan. Hadis sahih pertama sanadnya bersambung. Artinya antara sahabat ke tabi'in, ke tabi'in, dari sahabat ke Rasulullah itu nyambung. Tabi'in, sahabat, Rasulullah nyambung. Itu namanya apa? Hadis sahih. Syaratnya pertama, ittisalul isnad, adalatur rawi. Yang kedua, yang nyambungin ini dilihat apakah dia orangnya jujur, apakah dia seorang yang tukang bohong. Kalau dia seorang yang tukang bohong, maka jatuhlah ini kredibilitas, masuk ke dalam hadis dhaif. Binaqlil adli dhabit. Kemudian melihat kepada hafalan, orang itu jujur baik tapi hafalannya rusak, maka termasuk juga hadis yang lemah, jatuh hadis itu, derajatnya jatuh. Bisa dipahami, Pak? Terus ada syudzuz, ada illah, ada satu hal yang menyimpang dari hadis itu dan ada cacat di hadis itu yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama hadis. Kelihatannya hadisnya bagus, tapi sebenarnya ada cacatnya. Itu bukan domain kita, tapi domain orang-orang yang ahli hadis. Hadis hasan sama, sanadnya nyambung, kemudian orang yang menukilkan itu orang yang adil, tapi tidak seadil rijalus sahih. Nggak lebih alim, nggak lebih bertakwa daripada yang orang-orang sahih gitu. Misalkan bapak dengan teman bapak lebih bertakwa, maka bapak masuk ke dalam rijalus sahih dan temannya bapak itu masuk ke dalam rijalul hasan. Kalau enggak, salah satu saja ini dari syarat ini putus, maka masuknya ke dalam hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bisa naik jadi hadis hasan kalau ada jalur lain. Gitu, Pak. Nah, ada hadis yang dhaif jiddan, itu enggak bisa dipakai. Apalagi hadis palsu itu nggak bisa dipakai. Tapi kenapa ada hadis dhaif jiddan diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis? Sebabnya supaya tidak ada yang namanya hilang periwayatan itu dari umat Islam. Supaya kita juga semangat belajar ilmu hadis. Kalau kita hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja atau yang hasan saja, maka tidak akan ketahuan mana yang ulama dengan baru. Kalau kita lihat banyak hadis terus kita bingung derajatnya, itu menunjukkan kalau kita itu belum sampai level ulama. Bahkan untuk mengatakan misalkan
ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kita saja masih ngikutin pendapat para ulama. Fulan ini pembohong. Dari mana kita tahu fulan itu pembohong? Orang dia lahirnya 1200 tahun sebelum kita. Siapa yang menghukumi dia itu pembohong? Ulama zaman dulu. Oh, berarti kita sudah taklid di dalam menghukumi hadis. Nah, zaman sekarang nggak mau taklid sama para ulama di dalam menghukumi hadis. Ulama zaman dulunya dirobek, malah taklidnya sama ulama zaman sekarang. Ulama ya Syekh Albani contohnya. Disahihkan oleh Albani. Ulama hadis ya Syekh Albani itu memang orang yang ngerti hadis, tapi nggak bisa disamakan dengan Ibnu Hajar yang hafal 100.000 hadis, nggak bisa disamakan dengan Suyuti Sakhawi yang juga hafal 100.000 hadis, nggak bisa disamakan dengan Nawawi, nggak bisa disamakan dengan Imam At-Tahawi, nggak bisa disamakan dengan Imam Syafi'i. Jadi antum lebih selamat ngikutin Imam Syafi'i, ngikutin Imam Sakhawi, Suyuti, Ibnu Hajar daripada Syekh Albani. Kenapa? Lebih dulu dan hafalan hadisnya lebih banyak. Saya mau tanya, antum pengen ngikutin orang yang punya duit 100.000 atau 100 juta? Pakai duit nih sekarang. Pasti jawabnya 100 juta. Kalau dalam masalah hadis harusnya juga posisinya begitu. Kita ikutin saja orang-orang yang hafal hadisnya lebih banyak. Baik. Ada lagi Pak? Sudah ya? Baik. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Tolong doakan, mata saya ini masih kabur karena sudah 4 minggu memang nggak bisa melihat yang sebelah kiri nih Pak. Ya, jadi sebenarnya kemarin ada jadwal pergi ke JIC ketiga kalinya untuk kontrol Jakarta E-Center. Cuman saya capek karena seharian ada kegiatan dan hari ini juga nggak bisa, dan besok saya harus ke Pangkalan Bun di Kalimantan karena ada acara Maulid Nabi 3 hari di sana. Jadi mohon didoakan semoga kita semua sehat walafiat dan kita semua mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.